Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Iskni Mayani Sagala, peserta Latsar CPNS ATR BPN tahun 2025, gelombang 2, angkatan 10, kelompok 4. Pembelajaran di agenda ketiga, hari kedua ini masih disampaikan oleh Widya Iswara, yaitu Ibu Suwarni. Materi yang saya pahami pada hari ini yaitu bahwa ASN merupakan bagian dari aparatur negara yang berfungsi sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan juga sebagai pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan, memastikan kebijakan publik terlaksana, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga keutuhan NKRI. Oleh karena itu, kita harus belajar tentang manajemen ASN, yaitu serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan kolusi, serta nepotisme. Dalam manajemen ASN, ada beberapa asas yang perlu kita ketahui, yaitu tentang kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar bagaimana pengelolaan manajemen ASN itu untuk menciptakan pegawai yang benar-benar bisa menjadi agen perubahan untuk peraturan pemerintahan di Indonesia. Sebagai ASN, kita harus berpegang teguh pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ASN juga kita harus memiliki kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Dilihat dari integritas dan akuntabilitasnya, yaitu kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, tidak menyalahgunakan informasi internal, jabatan, dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang kedua itu profesionalisme dan disiplin, yaitu melaksanakan tugas dengan cepat, disiplin, cermat, sesuai peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah atas pejabat berwenang selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika pemerintahan. Dengan pelayanan publik, kita harus melayani masyarakat dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Yang terakhir yaitu tata kelola dan tanggung jawab. Kita harus menjaga kerahasiaan kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan BUMN secara bertanggung jawab. Kita juga harus mengetahui bagaimana konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pengelolaan ASN berbasis sistem merit. Yang pertama, perencanaan ASN, yaitu menentukan jumlah kualifikasi pegawai dan menyusun formasi kebutuhan pegawai. Yang kedua, pengadaan ASN, yaitu rekrutmen berbasis kompetensi melalui seleksi transparan, mengutamakan right man on the right place. Yang ketiga yaitu pengembangan karir dan kompetensi, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan ASN, manajemen talenta untuk menyiapkan calon pimpinan. Dan yang keempat, kesejahteraan dan perlindungan ASN. ASN diberikan hak, tunjangan, dan fasilitas sesuai kinerjanya dan menjamin perlindungan hukum dan jaminan sosial. Dan yang terakhir yang kami bahas pada hari ini yaitu manfaat sistem merit, yaitu meningkatkan profesionalisme ASN, memperkuat integritas dan akuntabilitas birokrasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat, menjadi pondasi menuju smart ASN dan smart governance. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.